Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pelajaran apa tadi? Nausoro. Ada yang tidak pelajaran dari pagi? Ada. Ada. Maafkan ya gurunya itu penilaian semua. Nah, jam kosong menyenangkan ya. Kalau tidak berangkat terus ternyata seharian jam kosong belum Pak? Belum ya. Makanya berangkat terus karena rezekinya jam kosong. Itu kemarin kita sudah bahas mengenai tentang kedisiplinan, kemudian yang kedua cara mengatasi apa yang menghambat kalian untuk berangkat, ya. Benar nggak? Ada yang masih ingat nggak? Kalau kemarin kan contohnya yang kesiangan itu solusinya gimana? Intinya setiap nama itu direfleksikan kemudian bagaimana cara menghadapinya. Oke, sudah nyaman semua dulunya? Sudah. Buat ucapkan terima kasih. Ini pertemuan yang ketiga. Kalian masih setia di sini walaupun ada pergantian personil ya, biar tidak berangkat. Ya, kemarin Fadila tidak berangkat ke mana? Demam. Sakit apa Fadila? Tapi hari ini yang tidak berangkat tidak bisa berangkat. Ya, berangkat bisa tuh berangkat 5, 6, 7, 8. Ya, semakin menyusut ya. Bisa apa Bu? Enggak, semoga tidak ya. Terima kasih karena kalian sudah datang ke sini. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat. Amin. Tidak ada yang sakit lagi dan bisa mengatasi hambatan yang kalian alami. Ya. Kalau kemarin bahas hambatan, kalau hari ini kita akan membahas konsekuensi apabila tidak berangkat sekolah. Ya. Kira-kira konsekuensinya apa nih? Sebelum kita masuk kita games dulu aja. Kita saling akrab. Ada yang mau usul games apa? Ada yang mau usul games apa? Game bebas. Games apa? Ada yang masuk? Oke, kalau tidak ada kita masih ingat games yang kemarin? Masih ya? Jamin artinya jamin maju, jam out belakang, mundur, jam left kiri, jam right kanan. Oke, kita ulangi sekali lagi. Silakan bergandengan. Karena sudah tahu warnanya cepat ya, awas kena. Awas kena meja ya, belakang ya. Jamin. Jam out. Jam left. Jam right. Jam left, jam right. Jam left, jam right. Jamin jam out. Jamin jam out. Jamin jam out, jam left. Jamin jam out, jam right. Ayo biasa siapa ini? Jamin jam out. Jamin jam out. Jamin jam out, jam right. Oke, silakan duduk kembali. Cari posisi paling nyaman. Oke, kita akan membahas mengenai tentang konsekuensi apabila kita tidak disiplin berangkat. Kira-kira yang pertama apa apabila kita tidak disiplin berangkat? Di pertemuan awal, di pertemuan kita sudah sempat bahas ya sedikit ya. Yang pertama ketinggalan pelajaran, yang kedua tidak mendapat uang saku. Yo, itu paling konsekuensi yang paling gampang diterima ya, tidak dapat uang saku. Ada yang tidak berangkat tapi tetap dikasih uang saku. Ada. Bersyukur ya. Bersyukur berarti orang tuanya. Terus apalagi? Tugas numpuk. Terus dikucilkan jelas. Terus ya absensinya kosong. Kalau absensinya kosong berarti keluar masuk BK. Ya keluar masuk BK kemudian tidak naik kelas.
Lanjut, ada lagi konsekuensinya. Orang tua dipanggil. Orang tua dipanggil, terus tinggal pelajaran. Dapat hukuman. Kemudian ya, dikeluarkan, itu paling mengerikan ya. Ada lagi dicat tidak baik, karena biasanya kalau tidak disiplin berangkat biasanya tugasnya juga ketinggalan ya. Yang pertama tadi kalau misalnya apa, konsekuensi yang pertama tadi tugas menumpuk ya. Kira-kira kalau tugas menumpuk kalian pusing tidak? Pusing. Ada yang mau cerita apa ketika dikejar-kejar sama guru mengenai tugas? Ya, siapa yang mau cerita? Gimana? Pas kita mau ngambil rapor, kan saya belajar kemudian ada tugas dari UPS, PKN, bahasa Indonesia, terus lima lebih itu karena apa? karena saya menunda pekerjaan dia, terus mau gimana sekarang jadi tugas itu Senang enggak? iya Aku dimarahin enggak? tahu karena saya di sisi Tapi sudah selesai sekarang. ya Sudah nilainya? cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Oke, yang lain ada enggak yang sampai ditagi-tagi? Yang mau cerita silakan. Saya Ditagi satu tugas tak tapi deg-degan enggak? aku main di rumah dong. Kira-kira aku enggak tidak main kalau tugasnya? Saya tahu. Kalau kelas 9 mungkin tidak terus ya. Terus ada nggak yang dihukum sama saya mungkin guru BK atau wali kelas karena sering tidak masuk ada? Bolos terus dihukum. Nah, kemudian ada nggak yang berulang kali nggak masuk mungkin dipanggil wali kelas atau guru BK? Pernah ya sih? Iya. Ya, berapa kali? Tiga kali Sama. Ada yang pernah rumahnya sampai didatangi? Iya. Ada yang pernah coba? Gimana ya? Astagfirullah. Terus reaksi orang tua kalian gimana ketika tahu kalian itu sering tidak berangkat? Gimana? Atau orang tua kalian tamunya kalian berangkat ternyata tidak sampai sekolah, reaksi orang tua kalian gimana? Sama lagi. Pas marah berarti ya? Ada yang sampai dimarahin orang tua? Iya. Dimarahin seperti apa? Dibalangi apa Zahra? Aku Kalau lagi kesian orang tuanya marah nggak? Enggak. Orang tuanya tidak marah sama sekali. Marah tapi tak teman. bukan main. Ada yang sampai pernah dimarahi karena tidak benar-benar dimarahi ketika si Wan jajan sampai nggak boleh main sama anak ini nanti yang pernah? Pernah Zahra? Oke, itu tadi ya. Kemudian yang ketiga dicap elek sama guru atau dicap jelek sama guru. Ya, ada yang pernah dicap jelek sama guru? Pernah? Di sini ada yang nggak pernah dicap jelek sama guru ada nggak? Insya Allah saya nggak pernah ya. Insya Allah buat nggak pernah. Terus
Yang baru audit kenapa? Osis. Aku ditanya ke orang PKS. Masa bu ikut ke rumah. Tadi kan saya udah bilang awal sih Pak. Nanti kan gini, ini rumah Pak Bro. Oke. Ini kok kan jadi ibu. Nama saya sini sini. Oh, kita ada kasih ibu. Ya tahu semua. Kesana Bro. Oke, itu nggak berangkat ekskul pun kalian ada hukuman, ya. Apalagi tidak berangkat sekolah, ya. Oke. Kalau misalnya dari rumah hujan besar seperti itu, kira-kira kalian tetap berangkat? Kalau untuk berangkat sekolah kira-kira bledek, hujan gede, petang gede, mati lampu. Kalian belum mandi. Kira-kira kalian tetap mau berangkat nggak ke sekolah? Mau ada belum mandi? Oke, tetap berangkat atau tidak? Gak apa-apa, jujur aja sama Bu Ani. Tidak ya, otomatis. Memang sekolah itu misalnya hujan gede, petang gede, nggak usah mati lampu. Hujan, petang gede, apalagi malamnya hujan deras, kakinya banjir, itu sekolah pasti sepi dan semua berangkat tanpa keterangan. Biasanya seperti itu. Yang berangkat pakai maksan. Nah, yang berangkat pasti pakai standar. Ya. Tadi kembali lagi kalau dicapelek sama guru. Tadi nggak berangkat pikirannya apa? Hah? Pas nggak berangkat ekskul, terus dicap apa? Nggak ngerti. Tiba-tiba dihukum gitu. Dikandani. Kalian semua sama, mesti kalau sering tidak berangkat mesti diseneni sama Bu Ani atau wali kelasnya, benar nggak? Ya, benar ya. Ada nggak yang kalian nggak berangkat wali kelasnya itu diam aja, santai. Yang ingin ada nggak? Nggak ada, kalian berangkat terus ya berangkat seperti itu. Hah? Berkurang ada nggak yang sampai dimarahin oleh kelasnya? Tidak mungkin pernah dimarahin, berarti kan enggak? Enggak, tapi dimarahin pelan pernah. Oke, mungkin sebagian dari cara sama pemberi karena berbeda sama tugasnya. Cara berangkat akhirnya tugasnya menumpuk. Terus alasan lain, ya. Terus dampak negatif lain dari kalian tidak berangkat. Dicap elek, diulangi ya, dicap elek, kemudian meninggalkan tugas, dapat poin paling penting. Kira-kira kalau tidak berangkat itu poinnya berapa? 10, 15. Hasilnya 15 ya. Kalau diakumulasikan kita paling banyak itu poinnya adalah 100 ya. Kalau kalian bayangkan 15 ya, 15 dikali 10 sudah berapa? 150. Nah kalau kalian tidak berangkatnya bisa 20 kali, berapa? 300. Aslinya harus ke cuman karena di sini di sekolah ini masih menganggap kalian itu pelajar, masih punya kesempatan ya, masih punya kesempatan untuk berubah. Kalian itu kalau di sini di sekolah ini yakin bahwa setiap anak itu punya potensi untuk berubah ya. Tidak ada anak yang harus yang seumur hidupnya itu dia bakalan selain ya. Jadi itu kalian masih dapat positif oleh sekolah. Makanya walaupun angkanya banyak tetap naik ke kelas. Tapi ada nggak teman kalian yang alfanya banyak dipindah dari sekolah? Ada? Nah itu kalau ya yang laki, yang perempuan ada nggak tuh? Ada. Biasanya seperti itu. Gejalanya sering tidak berangkat, lama-lama kalau tidak berangkat, kemudian adanya mau dot, ya, bukan meninggal, dot. Ada nama kalian yang seperti itu tidak? Ya. Ada.
terus mulai kenal dunia luar, sering bergaul, jarang bergaul, Terus sering pulang ketika bapaknya mau itu kan ya, itu kenalan gimana di bukan sama tapi misalnya penyesalan selalu datang ke jadi biasanya seperti itu. Kalau misalnya makanya kalau ada teman kalian yang nggak punya teman di kelas, motivasi berangkatnya rendah itu dirangkul ya. Kelas 9E aja kan ya, biasanya tidak berangkat aja ya sini. Punya teman nggak nanti di kelas? Ya sekarang kan udah berangkat ya. Nakal nggak aslinya ya? Tapi tidak punya teman. Ya, jadi kalau teman kalian di kelas kami nggak punya teman, kita jangan lagi ya. Ada yang mau cerita nggak selama nggak punya teman di kelas sampai akhirnya punya teman? Yang pernah dijauhi sama temannya ada? Pernah nggak punya teman? Kalau Silvi pernah? Kalau Silvi kan pernah ya? Terus sampai akhirnya punya teman gimana sih? Temennya cuma karena yang dekat. Tapi kalau temennya hanya kenal itu banyak. Ya, yang angka cuma kan karena memang dari awal sudah sama makanan. Ya, terus bisa akrab sama katanya itu gimana? Pas kelas 9 terus barang akhirnya saling ya, jadi seperti itu. Kalau awalnya tidak punya teman di kelas ya, gara-gara saya tidak berangkat terus memboleh yang masih di sana. Berarti kalau tidak punya teman di Kancani bisa ada tapi teman kalian yang tidak berangkat karena nggak bisa pakai sarung. Kadang hal-hal sepele seperti itu bisa jadi alasan ya. Sendal keras, pakai sarung sarung, pakai sarung bodong pakai sarung kami. Ya ada kayak gitu. Ya tapi kalau kalian di sini bisa, kalau kalian sebentar, kalau kalian akan begitu. Kalau kalian yang di sini misalnya nggak bisa pakai sarung, kira-kira tetap berangkat? Berangkat. Caranya gimana biar tetap pede? Kalau sudah dipakai, ya kita teman-teman. Kira-kira kalau kalian setiap hari akan berangkat terus respon kalian seperti apa? Biasa, tiga sai atau enggak bully. Ya, itu resiko paling berasa. Kalau mungkin dengan Ibu Ani tidak berasa bagi kalian ya, diparahi oleh teman karena kalian sudah terlalu lama tidak berangkat ya, autanya sudah pendek akhirnya sampai Bu Ani berkunjung ke rumah kalian, cari tahu kondisi kalian itu di rumah sebenarnya seperti apa ya. Sampai di rumah ternyata oh orang tuanya kerjanya pagi semua, kerja pabrikan pankes, anaknya tidak terkontrol, orang tuanya tidak tahu anaknya masuk atau tidak. Ada teman kalian seperti itu? Ada ya. Oke, sudah ya. Jadi seperti itu konsekuensi yang sering dialami kalian kalau kalian tidak berangkat. Itu yang negatif. Kalau yang positif, kalau kalian sering berangkat
BK-nya ada punya banyak Wah, tidak ada catatan di BK. Bisa play. cap level itu belum tentu ya. Maksudnya tidak berurusan lah dengan. Kira-kira yang semua yang berurusan sama BK itu jelek apa tidak? Jelek. Orang-orang. Jika masuk ruang BK kira-kira respon yang lain seperti apa? Ya berarti PR-nya Bu Ani yang di BK itu tidak dicap jelek ya. Padahal tidak semua yang masuk BK itu jelek. Terus misalnya ini, emang kalian jelek? Tidak. Terus Sania tadi dipanggil sama Bu Ani, memang dia punya masalah kan tidak? Terus ya, ada teman kalian yang punya masalah, Bu Ani panggil. Dia masalahnya cerita ke Bu Ani. Ya, dia tidak bermasalah di sekolah, tapi dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Ya, Bu Ani bantu. Ya, bermasalah tapi masalahnya berbeda. Memang benar semua yang Bu Ani itu biasanya punya masalah, ya. Tapi masalahnya ada yang berbeda. Oke, gambar positif lagi. Apa kalau kalian sering berangkat? Wah, jajan Ya, orang-orangnya pasti senang. Tapi kalau wanitanya kalau kalian banyak ikut ekskul, kira-kira orang-orang setuju? Potong-potong. Kenapa? Biar mana? Biar mana? Oke. Yang kedua biasanya dia pisang-pisang coklat, Coklat pisang. ada di kelas sebentar ya. Jadi dampak positifnya apa lagi? Dampak positifnya apa lagi ketika kalian sering berangkat? Semakin banyak. Teman semakin Banyak. ketika kalian jadi punya teman. Terus ringan tidak ada biaya. Ya, kalau tugasnya diselesaikan saat berangkat. Kalian sering ketika ada PR harus dikerjakan di sekolah. Sering. Siapa yang tidak pernah sendiri? Tidak ada kan? Berarti kalau kalian diperlukan, kalian tidak bisa mengerjakan, kalian bisa tanya pagi nggak benar nggak? Nah, Kalau kalian tidak berangkat, terus kalian dikasih tugas, kalian mau tanya siapa? Bapaknya. Pakai istilahnya. Allah. Oke, nanti tugasnya tidak numpuk, kemudian apa lagi? Tidak berurusan sama BK dan ya, dan buku. Tadi dipanggil BK tidak enak, kemudian tugasnya menumpuk juga tidak enak, ditagih sama itu tidak enak. Apalagi sampai jadi incaran guru. nah, apalagi sampai jadi incaran guru ya. Ada yang pernah jadi incaran guru? Nah, enak enggak? Oh, Incaran jadi istrinya tuh. Nah, enak kan? Oke, karena tidak enak itu maka jangan diteruskan. Ya. Itulah yang saya. Oke, cukup sekian ya dari kali ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bu, saya poinnya berapa? Ya, saya poinnya berapa? Poinnya banyak ya. Berapa Bu? Berapa poinnya Bu? Nanti silakan kalian kira-kira sendiri saya berangkat itu berapa kali? Dari Insensu? Gila. Saya Kalau saya tidak apa-apa. kemarin kan saya itu tidak berangkat selama 4 kali. Iya. Terus kan saya tidak mengirim surat itu untuk panutannya. Terus kenapa didapat tulisannya hanya 1? Hanya 1 semester ini. Aslinya 4. Yang 2 ada yang izin di absen. Di absen kelas mungkin ada yang nulis. Kok bukan jadi 3? Ya iya berarti 3 ada yang izin. Mungkin kemungkinannya seperti Kan 4 itu kan oh iya pas sakit kan sifat di kelas sama aku kan jadi sama rumah sakit. nah itu
berarti dia tahu kamu sakit, terus akhirnya ditulis sakit. Jadi bersyukur punya teman yang seperti itu. Ada dia sebagai apa? Ada yang mau tanya lagi sebelum ke sini? Ada yang mau ngasih kesimpulan dulu? Adila? Sudah ini bisa. Ya, jadi tujuan ini itu biar kalian berani jadi kesimpulannya ya, bahwa ketika kalian bergerak itu ada dampak positifnya. Dampak positifnya apa aja? Dampak positifnya dari sering kita itu satu tidak yang kedua mengambil harapan kita terhadap keadaan intinya jadi incaran dan dicap guru. Terus yang keempat orang tua merasa senang jika anaknya tidak bermasalah. Itu jadi ibadah ya, kalian membuat orang tua senang ya. Iya. Kalau sering tidak berangkat, Kalian tidak udah sembuh, jadinya pusing. jadinya pusing. Terus frustasi, bunuh diri. Ya punya teman ya, jelas ya. Depresi. Oke, tadi sudah ini boleh tambahin. Jadi ketika kalian tidak berangkat, semua ada konsekuensinya, termasuk nilai kalian terancam dan kalian terancam tidak naik kelas. Dan itu yang harus kalian terima karena itu ulah kalian sendiri. Ya, penyesalan itu terakhir seperti tadi kan, temanmu yang keluar itu nyesel karena ya kalau di Allah namanya kendak. Ya, kalau sudah keluar, kalian lihat teman-teman kalian, teman-teman kalian itu sekolah senang dan tidak sekolah itu tidak enak. Bingung sih kalian di rumah mau apa? Ngomong itu tidak enak untuk sosial media. Ya, kalian itu masih senangnya main dolan, ketemu teman, ya, healing. Memang dunia kalian masih seperti itu, ya. Jadi nikmati apa yang kalian bisa nikmati sendiri. Oke, cukup sekian dari Bu Ani. Terima kasih. Nanti hari Ahad kita pertemuan yang terakhir. Nanti harus istirahat biasanya. Oke. Atau enggak mau diajukan kapan? Terakhir kalian sholat nanti.